Jadi tidak ada lagi yang kemudian menggugat takdir gitu. Kalau lagi bertengkar dengan suaminya gitu, kemudian bayangkan, coba dulu saya nggak nikah sama kamu, coba dulu saya sama Anton. Nah, Anton udah mati, udah sakit-sakitan. Karena kemudian itu termasuk di antara bisikan syaitan. Karena coba ibu perhatikan, seburuk-buruknya suami kita hari ini, maka itu pun ibu masih beruntung. Kenapa? Setiap harinya apapun yang ibu makan itu ditanggung sama suaminya. Ibu bisa bayangkan kalau kemudian tiba-tiba tidak ada suami, semenjak hari ketika ibu tidak punya suami, semenjak hari itu makannya, minumnya, makanannya, ibu harus tanggung jawab atas hisab dari semua harta itu sendirian. Makanya ketika ada suami, walaupun mungkin dia tiduran gitu, tapi setidaknya apapun yang ibu lewati dalam hari-hari bersama dia, walaupun dia mungkin mengecewakan dalam bermuamalah, walaupun mungkin komunikasinya tidak sebagaimana komunikasi yang ibu bayangkan ketika dulu ibu melihat film dan sinetron India, tapi sesungguhnya bagaimanapun ketika dia masih menjadi suami kita, hari-hari ibu itu ditanggung sama dia, dan ibu tidak akan merasakan beratnya hisab ketika dia masih bersama dengan kita. Dan ingat ibu, jangan mengharapkan suami kita kayak Nabi kalau diri kita tidak kayak Khadijah. Kadang-kadang kan maaf ya, sering terjadi pertengkaran kan gitu. Kalau kajiannya tentang masalah hak-haknya istri, wah dikencengin, suami yang dipanggil, sini mas, sini dengerin ini baik-baik ya, ini loh Rasulullah itu kayak gini, kan gitu. Tapi dia lupa bahwasanya dirinya tidak sebagaimana Khadijah. Dirimu aja nggak kayak Khadijah kok minta saya kayak Nabi. Kemudian nanti suaminya giliran ada kajian gitu, hak-haknya suami, kencengin lagi, panggil istrinya, sini dengerin ini, istri malah dimatikan. Makanya kalau kemudian semacam itu tidak bisa, karena kita tidak bisa mengharapkan kesempurnaan dalam setiap perkara, ibu. Kalau ada yang ngomong suami saya begini, suami saya begitu, maka jawabannya simpel. Lah kalau semuanya dimudahkan untuk ibu dan untuk saya, lah dari mana kita dapat pahala kesabaran? Kadang-kadang Allah memberikan kepada kita suami atau istri tidak sebagaimana yang kita bayangkan, karena Allah ingin supaya kita memetik pahala kesabaran di akhirat. Dan itu merupakan bagian dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Makanya inilah perkara yang menjadikan seseorang itu betul-betul paham, betul. Seorang wanita itu sebenarnya musuhnya satu, ibu, ngikutin perasaan. Kalau dia ngikutin perasaan terus, dalil, ayat, hadis hilang, bu, kalau sudah ngikutin perasaan. Tapi kalau kita menekan perasaan kita, lalu mengikuti apa yang dikatakan oleh petunjuk dalil, maka disitulah ibu akan dimuliakan oleh surga, dan ibu akan dipersilakan oleh 8 pintu surga untuk memasuki dari arah mana. Enak, ibu tidak perlu keluar pagi-pagi kemudian ke kantor. Maaf loh ibu, saya tidak membela suami sama sekali. Coba bayangkan berapa banyak suami, saya tuh dengar curhatan sendiri, berapa banyak suami yang kadang-kadang bertahan di kantor, bu, dia dengan atmosfer yang tidak menyenangkan, di pressure setiap harinya, tapi tetap bertahan di kantor itu bertahun-tahun, walaupun kemudian penyakit itu menggerogoti dirinya. Saya ngomong sama bapak itu, kenapa bapak tidak keluar? Gimana keluarga saya, Ustaz, kalau saya keluar? Dia rela, ibu, walaupun sebenarnya itu bukan tempat yang nyaman untuk dia bekerja. Kadang-kadang laki-laki, maaf, mereka rela menyembunyikan tusukan-tusukan belati di punggungnya, walaupun ketika pulang dia memberikan senyuman, walaupun di belakangnya itu belati nancap di punggungnya, ibu. Saya bicara tentang laki-laki yang normal loh ya, kecuali laki-laki yang berbuat dosa-dosa besar, zina, jadi dukun, itu beda urusan kita. Karena bagaimana kadang-kadang kita mendapati ada seorang istri ngomong, suami saya kurang romantis, Ustaz. Loh, kurang romantisnya kenapa? Sedikit bicara. Itu bukan kurang romantis, ibu. Memang perempuan, memang laki-laki itu sedikit bicara. Kalau kita nuntut kesempurnaan dalam kehidupan suami kita, wallahi ibu, tidak ada yang sempurna. Karena sebenarnya tidak ada yang bisa memuaskan kita dalam kehidupan di dunia, kecuali nanti kalau kita sudah ditempatkan oleh Allah di surganya.
Makanya yang pertama yang menjadikan seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga, ketika dia pulang ke rumah mendapati suaminya, maka tidak ada yang dia bayangkan kecuali satu: saya tidak boleh kufur sama dia. Kalaupun dia bermaksiat, antara dia dengan Allah. Jangan mengajak kita untuk maksiat. Kalaupun dia kurang ibadah, itu antara dia dengan Allah. Tapi kemudian saya tahu bahwasanya di balik punggungnya itu ada surga. Walaupun mungkin suami saya tidak sebagaimana yang saya inginkan ketika dulu sebelum pernikahan. Menikah itu kan bukan bicara tentang masalah memuaskan keinginan. Menikah itu kan sering kita dengarkan dari para ustadz-ustadz sepuh, menikah itu ibadah, menikah itu ibadah. Kan gitu ngomongnya ustadz-ustadz sepuh dulu. Ustadz-ustadz tua itu kalau ngomong kan gitu sama anak-anak muda. Nah, nikah itu ibadah. Kalau kemudian orang tua kita sudah ngingetin nikah itu ibadah, berarti di situ memang ada ujian. Ada yang datang dalam teras kehidupan kita membawa bunga, ada yang datang dalam teras kehidupan kita itu membawa luka. Ada yang datang dalam teras kehidupan kita, kadang dia membawa bunga, kadang dia membawa duri. Karena memang kehidupan itu ada air mata dan ada tawa, dan itu semua Allah yang sudah ngatur. Makanya sampai-sampai diceritakan di dalam hadis itu, makanya Nabi sampai ngomong kepada para sahabat itu, ala ukhbirukum binisa'i ahlil jannah, kalian mau tahu nggak siapa itu wanita-wanita penduduk surga? Lalu kemudian para wanita itu berkata, bala ya Rasulullah, kami pengen tahu siapa itu wanita-wanita penduduk surga ya Rasulullah. Nabi mengatakan, yang pertama al-wadud, banyak cinta dia kepada keluarga. Yang kedua al-walud, dia punya banyak anak yang ditakdirkan oleh Allah. Yang ketiga al-a'ud, kalau dia melakukan kesalahan ataupun suaminya yang salah ataupun dia yang salah, kemudian dia mendapati suaminya yang marah, maka dia rela untuk datang kepada suaminya, lalu meletakkan tangannya di atas telapak tangan suaminya, lalu berkata, la aduku gomson hatta tardo, dan aku tidak akan menarik tanganku sampai kamu ridho kepada diriku. Coba, sampai Nabi ngasih tahu sedetail itu. Mungkin ibu-ibu ada yang ngomong, gengsi Ustaz. Masalahnya kan tadi saya katakan, perasaan kita itu yang menghalangi kita ngikutin syariat. Sama kayak laki-laki juga gitu. Laki-laki itu kan saya kasih tahu, Pak, walaupun saya muda, kita harus tahu loh Pak, sunnahnya laki-laki itu suka harus memberikan romantisme sama istri-istri kita. Dirayu, digombalin. Kadang-kadang ngomong, wah, sungkan Ustaz. Karena kemudian tadi gengsi, perasaan itu yang kadang-kadang kemudian menghalangi kita dari ikutin syariat. Makanya kalau kemudian kita paham, kalau sudah surga itu ibu, maaf ya bu, kalau sudah surga, maka apapun ibu akan lakukan itu. Maaf kata ya, maaf kalau contoh ini tidak tepat dan kurang benar. Ibu tahu yang namanya PSK, hanya untuk mendapatkan harta dari seorang laki-laki hidung belang pezina, dia rela melakukan apa saja hanya untuk mendapatkan uang dari seorang laki-laki, ditempatkan itu kepada dia, lalu ditinggalkan. Padahal dia hanya nyari duit bu. Dia rela beli apa saja untuk menyenangkan laki-laki hidung belang yang mendatangi dia. Itu seorang pezina loh bu. Lah kalau seorang pezina PSK WTS ternyata kemudian hanya untuk mencari laki-laki hidung belang, dia rela melakukan apa saja untuk memuaskan laki-laki itu, walaupun dia tahu setelah itu laki-laki itu akan pergi meninggalkan dia. Loh, seorang wanita yang beriman sama Allah, beriman sama hari akhir, mengharapkan surga, kok ketika dia berbakti sama suaminya kemudian dia setengah hati dan ala kadarnya, loh, surga mana yang sedang kita tuju? WTS gara-gara untuk dapat uang 500, 1 juta, 2 juta, 3 juta, rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh kemudian laki-laki hidung belang. Padahal dia tahu laki-laki itu adalah laki-laki yang tidak beriman sama Allah dan hari akhir. Dia rela untuk nyenengin laki-laki itu bu, padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan rupiah atau dolar. Loh, bukankah wanita-wanita solihah, mereka itu ketika bakti sama suaminya itu bukan rupiah dan dolar, ada sesuatu yang tidak bisa dihargai saking mahalnya, yaitu surga. Dan ketika kita kemudian merendahkan gengsi kita, merendahkan prasangka kita dan perasaan kita, yang akan melapangkan hati kita itu Allah ibu.
Mungkin gengsi, tapi kita tekan gengsinya. Yang melapangkan hatinya itu Allah. Karena tidak ada yang melapangkan hati kita kalau sudah taat sama Allah dan Rasulnya, kecuali yang melapangkan hati kita itu Allah. Mana dalilnya Ustaz? Alam nasrah laka sadrak. Lu bukankah kami yang melapangkan dadamu? Kapan Allah melapangkan dada kita? Kalau kita sudah ngikutin perintah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya? Jadi itulah perkara yang kemudian menjadi jihadnya wanita. Jadi ibu tidak usah bercita-cita saya pengen ke Palestina lah, tidak usah ibu. Ibu nanti dengar bom malah terkencing-kencing nanti. Malah kemudian dengar suara rentetan peluru malah kita lari terbirit-birit kita. Tapi ternyata jihadnya wanita ada pada rumahnya. Semakin dia memberikan khidmahnya kepada suaminya semata-mata karena Allah, sampai suaminya ridho. Setelah itu ibu meninggal dunia, ibu akan masuk surga. Saya ada kisah nyata ini Bu. Ibu boleh ambil boleh tidak. Di daerah salah satu jamaah saya di kota wisata. Saya punya kajian dengan keluarga itu. Itu beliau hamil, kemudian ketika proses kelahiran meninggal dunia. Selasa saya ketemu sama beliau. Lahirnya hari Jumat. Selasa itu ketika Jumat meninggal, setelah proses pemakaman suaminya nelfon nangis suami itu. Ustaz tahu nggak, dari habis Selasa itu istri saya itu dari Rebu, Kamis itu sudah mulai merasakan perutnya berat gitu. Pertanyaan istri saya itu cuma diulang-ulang itu aja, Ustaz. Apa Pak? Kamu ridho sama saya nggak Mas? Ridho sama saya nggak? Ridho. Sampai akhirnya pada hari Jumat beliau proses persalinan. Darah yang keluar terlalu banyak, dokter tidak bisa menangani, meninggal dunia. Tapi dalam kondisi apa? Suaminya ridho Bu. Dia berkata sama saya, suami saya ridho sekali dia menjadi bagian dari hidup saya Ustaz. Perkataan suami ini kayak gini mahal harganya Ibu. Dan yang akan membayarnya siapa? Allah. Makanya ketika saya mendengarkan kisah itu, kita mendapati ternyata tugasnya seorang wanita itu ketika dalam kehidupan itu cuma sebentar kok. Sebentar saja. Yaitu sampai kemudian suaminya meninggal atau dirinya meninggal kan. Berapa lama sih Bu? Kemudian hari ini kita berkeluarga 20 tahun, 15 tahun. Apalagi hari ini kan kita dapetin ya, laki-laki akhir zaman tuh banyak meninggal muda kan. Ada yang 49 meninggal, ada yang 50 tahun meninggal. Sebentar lah. Makanya kalau kemudian kita mencoba menghibur diri, sudahlah, saya kesampingkan dulu egois saya lah. Ego saya sampaikan dulu. Sebentar saja, sampai suami kita meninggal. Maka kemudian akhirnya kita akan mendapatkan surga. Dan enak, nikmat. Selama kemudian kita tidak mengikuti perasaan kita. Makanya hari sini kemudian yang kita selalu inginkan adalah minta sama Allah kekuatan untuk selalu istiqomah ketika ingin mendapatkan keridhaan dari suami kita. Jangan sungkan Ibu nanya sama suaminya, Mas, Bi, Pak, ridho nggak sama saya? Jangan sungkan. Kalau kemudian dia mengatakan belum, ya sudah Ibu nggak usah kecewa. Oh gitu ya, duduk di luar kamu. Itu nggak ada faedahnya. Tapi kemudian kita bertanya semacam itu untuk mengukur posisi kita itu di hadapan suami itu kayak apa. Karena persis bagaimana yang disampaikan oleh Nabi, innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya bagaimanapun itu adalah surgamu dan itu adalah nerakamu. Dan jangan mengharapkan suami kita ideal baru nanti kita ideal, karena tidak ada suami yang ideal di atas muka bumi ini. Adapun kekurangan suami kita, misalkan dalam komunikasi, dalam masalah kebersihan dirinya, kerapiannya, pengurusan dokumentasi yang tidak pernah beres, maafin Ibu. Bukankah Ibu ingin dimaafkan sama Allah? Dan tidak ada orang yang paling berat dengan maafnya Ibu kecuali suami kita. Tidak ada yang paling berat dengan udurnya Ibu kecuali suami kita Ibu. Sekali-kali kalau malam dilihatin suaminya pulang-pulang capek, letih Ibu. Kadang-kadang itu pun suami masih bertanya sama kita, mau dibantu apa? Kalaupun kadang-kadang dia langsung tidur, Ibu harus paham, mungkin dia seharian capek. Kadang-kadang di kantor mungkin dia habis dimarahin sama
atasannya, dipreser sama kemudian teman kerjanya. Pulang-pulang dia nggak cerita, ibu. Kenapa? Dia lebih baik menyembunyikan beratnya pekerjaan itu, tidak perlu menyampaikan kepada istrinya. Saking baiknya seorang suami kepada istrinya.